Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Warta Lisan Minggu 9 Mei 2021. Kebaktian pada hari ini Minggu 9 Mei, GKI Wonosobo dilayani Bapak Pendeta Eka Setiawan Tejo Kusuma. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani Penatua Medarman Sebua. Bakal Jemaat Winong Sari dan Kesenet dilayani Bapak Ari Antonius Nasrani. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Pertama, pada hari Jumat 21 Mei pukul 9, di Bakal Jemaat Kesenet dilayani Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Yusuf Suryadi, putra Bapak Matius Suhanto, Ibu Yohana, dengan Saudari Mega Dewi Astuti, putri Bapak Parno, Ibu Nasikem. Kedua, pada hari Sabtu 22 Mei pukul 10 di Jemaat GKI Salatiga, Jalan Jenderal Sudirman nomor 111B Salatiga, dilayani Pendeta Yefta Setiawan Kris Gunadi, antara Saudara Wahyu Widodo, putra Bapak Sinaga Mariadi Cahyono, Ibu K. Lidiawati Aditya Purwoko, dengan Saudari Benedikta Alodia Santoso, putri Bapak Yap Wokfu, Ibu Chi Williamson. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Atas permintaan Majelis Jemaat GKI Kebon Jati, Bandung, maka pada hari Sabtu 29 Mei pukul 8 di Jemaat GKI Wonosobo, Jalan Kartini Wonosobo, akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono, antara Saudara Kaleb Ramot Gemilang, putra Bapak Menara Bahagia Panjaitan, Ibu Rita Uli Tambunan, dengan Saudari Asalia Gerungan, putri Bapak Yopi William Gerungan, Ibu Teresia Sotamanggala. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari Kamis 13 Mei diadakan dalam 2 kali kebaktian, pukul 9.30 dan 16.30 di GKI, dengan tema Menjadi Saksi dalam Hikmatnya, dilayani oleh Penatua Obaja Natalael Lekatopesi. Mohon kehadiran anggota jemaat dan simpatisan. Persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo akan diadakan pada hari Kamis 20 Mei pukul 17.30 di Gedung Bina Kasih. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu, dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Pada kebaktian Minggu 23 Mei pukul 9.30 akan dilayankan sakramen baptisan kudus. Anak yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Pertama, Ceril Anindya Rastati Prasetya, putri dari Bapak Langgeng Prasetyo, Ibu Widyarini Hastuti, Jalan Pakuwojo nomor 101 Semberan Berat, Wonosobo. Kedua, Elia Tio Fedora Damanik, putra dari Sahala Immanuel, Ibu Esti Tuhu Palupi, Perum Taman Melati BB 12A Sawangan Depok. Ketiga, Gabrian Saka Reandra Kianu, putra dari Gali Susaditya, Ibu Desi Kristina Nadi. Alamat Desa Sendangsari, RT 004 RW 01 Garung Wonosobo. Bina pranikah bagi pasangan yang akan merencanakan pernikahan pada bulan Juli 2001 sampai dengan April 2022 akan dimulai bulan Mei 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, calon mempelai dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti bina pranikah melalui kantor TU GKI Wonosobo. Pada hari ini Minggu 9 Mei pukul 9.30 akan dilayankan pelantikan pengurus kolportase dan perpustakaan GKI Wonosobo masa pelayanan 9 Mei 2021 sampai 9 Mei 2023. Diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa Penatua Obaja Natalael Lekatopesi akan mengambil cuti pada tanggal 18 sampai 25 Mei 2021
Mohon dukungan doa jemaat simpatisan. Terima kasih. Persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja, kotak biru untuk tanggung jawab bersama. Saat ini kita memasuki Minggu Paskah ke-6. Mari menghayati kasih Tuhan yang mempersatukan dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2. Saudara, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kasih Tuhan adalah kasih yang mempersatukan. Kita dipersatukan dengan Tuhan dan seluruh ciptaan dalam Roh-Nya yang kudus. Seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 45 dikatakan demikian. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Saudara, ayat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita itu juga mengasihi semua orang, termasuk kita dan yang juga ada di luar kita. Karena pada waktu itu murid-murid berpikir bahwa hanya untuk mereka, tapi ternyata Roh Kudus juga dicurahkan atas
atas bangsa-bangsa yang lain juga. Saudara, mari bersama pada saat ini saya mengajak kita juga bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kembali mendapat kesempatan untuk bersama-sama dalam persekutuan ini. Dalam ibadah yang boleh mempersekutukan kami satu dengan yang lain. Kami bersyukur karena kekuatan kesehatan yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami juga bersyukur sekalipun kami sakit, kami masih mendapat kesempatan untuk boleh berobat. Kami juga boleh mendapatkan perhatian dari saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Saat ini secara khusus kami pun mohon pengampunan-Mu atas apa yang kami pikirkan, kami lakukan, kami katakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan telah menyakiti sesama kami. Ampuni kami Bapa, jikalau dalam hidup ini kami masih pilih-pilih satu dengan yang lain. Kami bukan hadir membawa damai, membawa sukacita, tapi kehadiran kami seringkali membuat tidak nyaman suasana. Ampuni kami Bapa. Ampuni juga banyak hal yang telah kami lakukan. Dan saat ini pribadi lepas pribadi datang kepadamu, mohon pengampunan-Mu. Bapa, mohon dengarkan pengakuan kami pribadi ini. Bapa, inilah kami, di dalam cinta kasih-Mu kami datang, dan di dalam penebusan Yesus Kristus kami mohon pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun. Amin. Saudara, inilah berita anugerah yang disampaikan kepada kita. Mazmur 98 ayat 2, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Demikianlah berita anugerah dari Allah.
Saudara, mari bersama kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa, kembali kami bersyukur karena saat ini kami boleh kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tuntunlah kami agar kami makin menyadari cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang memampukan kami juga untuk hidup dan mengarungi kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, urapilah hamba juga untuk menyampaikan uraian dari sabda-Mu itu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga yang ke-17. Yohanes 15 ayat 9 hingga yang ke-17. Demikianlah bunyinya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacita-mu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sampai saat ini masih boleh memiliki Alkitab, boleh membaca dan merenungkannya, tetapi yang terlebih berbahagia ialah mereka yang melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Saudara, adakah hal yang positif dari pandemi COVID-19? Ada enggak? Ada. Apa? Loh kan banyak yang positif kena COVID-19. Jadi positif toh. Banyak yang kena. Gitu. Bukan itu saudara maksudnya. Dampaknya, dampak positifnya. Saya kira ada. Sekalipun selama ini yang banyak diberitakan adalah yang negatif, yang seringkali menakutkan kita, dan akhirnya membuat imun kita pun turun. Ya kan, karena takut. Apalagi berita-berita di media sosial gitu kan. Tuh. Saudara, tapi mari kita mengajak sekarang kita lihat. Dampak positif dari COVID-19 itu apa? Saya perhatikan bahwa membuat badan kita itu lebih sehat. Loh, iya,
Karena kita sekarang jadi rajin minum vitamin, ya kan? Sebelumnya jarang minum vitamin. Sekarang mau tidak mau kita rajin minum vitamin. Ya, bahkan vitamin yang dulu jarang dikenal sampai tidak ada, vitamin D itu ya toh. Nah, itu sekarang orang rajin minum vitamin. Itu toh. Kita olahraga, berjemur, ya kan? Olahraga, berjemur, cari dulu sinar matahari dihindari. Sekarang pagi cari sinar matahari, ya kan? Berjemur, berkeringat sampai gembrobios itu ya. Wah, seneng. Rajin cuci tangan, ya kan? Ke gereja pun sekarang belum masuk cuci tangan dulu, ya, hand sanitizer. Habis dari keluar bepergian, pulang sampai rumah mandi. Wah, jadi kebersihan kesehatan itu makin dijaga. Bukan hanya itu saudara, dampak yang lain apa? Kita kangen loh, kangen, rindu, kumpul-kumpul. Untuk apa? Bersendagurau. Nah, hal ini mau menunjukkan pada kita apa sebenarnya? Menunjukkan pada kita bahwa kita perlu yang lain untuk berbagi. Kita butuh satu dengan yang lainnya. Sekian lama kita terpisah dari yang lain. Ya, terpisah dari yang lain. Jangan banyak berkumpul dan sebagainya. Nah, tahun ini ya kan banyak pembatasan dilakukan juga. Jangan mudik. Tapi kerinduannya itu kan besar sekali. Kita rindu untuk bersendagurau satu dengan yang lainnya. Nah, saudara coba bayangkan kalau kita tertawa sendiri piye? Ya, tertawa sendiri. Ya tuh. Tapi sekarang tertawa sendiri tidak masalah, nganggo masker kok ya. Ora ketok juga. Ya, mau tertawa, mau merengut juga sama aja gitu tuh. Tapi dampak yang lain adalah kecintaan pada gereja itu bertambah loh saudara. Ya, betul ya. Kecintaan pada gereja itu bertambah. Buktinya apa? Rindu beribadah di gereja bersama-sama. Wah, itu makin gede. Itu. Dulu masih boleh usia sekian sampai sekian. Ya kan? Aduh, giliranku kapan ya? Rindu tampak. Ada juga yang bertanya begini loh sama saya. Pak, bagaimana dengan keuangan gereja? Kaget saya ditanya begitu. Selama ini ya biasa-biasa saja, kalau dulu tidak ada pertanyaan seperti itu. Tapi di masa pandemi ini ada yang perhatikan masalah keuangan gereja. Bagaimana Pak keuangan gereja? Cukup apa tidak Pak? Nah itu saudara. Ya tak terkecuali di Wonosobo juga. Perhatiannya itu besar. Nah ini salah satu dampak positifnya. Ya, bahwa kecintaan pada gereja itu bertambah saudara. Bertumbuh. Nah ketika saya coba belajar dari jurnal kesehatan. Dikatakan bahwa imun itu terjaga kalau ada sukacita. Nah itu, betul ya, imun terjaga kalau ada sukacita. Nah ini, maka saya jadi ingat, hati yang gembira adalah obat. Nah, hati yang gembira adalah obat. Nah, pas juga pada bacaan kita pada ini. Tuhan Yesus berkata apa di ayat yang ke-11 saudara? Ya, ayat 11 Tuhan Yesus berkata begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan kegembiraanmu menjadi sempurna. Kegembiraanmu menjadi sempurna. Jadi Tuhan Yesus pun menghendaki ada sukacita dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk bersukacita. Kita dipanggil untuk bersukacita. Buktinya apa kalau kita dipanggil bersukacita? Ada dua bukti saudara kita dipanggil bersukacita. Yang pertama di ayat 9. Ayat 9 dikatakan begini. Seperti Bapa mengasihi aku,
demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini yang pertama. Aku, Tuhan Yesus, telah mengasihi kamu. Pertama. Yang kedua di ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku, Tuhan Yesus, tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi, nah ini, aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah saudara, kita tidak perlu ragu lagi akan kenyataan dua hal ini. Yaitu bahwa Dia mengasihi kita. Yang kedua adalah bahwa Dia sudah menganggap kita ini sahabatnya. Itu tidak perlu diragukan. Nah kita lihat saudara satu-satu. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Bagaimana Dia mengasihi kita. Di ayat 13 juga dikatakan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berarti kasih Tuhan itu tidak ada yang melebihi. Sungguh luar biasa. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memberi dirinya. Berkorban di kayu salib untuk menebus kita. Dia sudah memberi diri, memberikan nyawanya. Saudara, benar bahwa kita ini orang berdosa, benar. Semua mengakui, saya kira kita semua di sini juga mengakui kan bahwa saya ini orang berdosa. Berdosa. Tetapi ini yang luar biasa, kita orang berdosa yang telah diselamatkan. Itu, ya. Orang berdosa yang telah diselamatkan. Sedemikian rupa Allah berbuat bagi kita supaya kita selamat. Kalau di katekisasi setelah saya menjelaskan ini saya bertanya pada murid-murid katekisasi. Ini seandainya kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Saat ini juga, selamat enggak? Tanya, ada ragu-ragu Pak? Selamat. Nah, kita harus yakin. Karena kita telah diselamatkan. Keselamatan itu terjadi bukan besok, tapi sekarang ini ketika kita sudah percaya, kita telah menerima keselamatan. Karena apa? Dia sudah datang menebus kita. Karena apa? Karena kasihnya bagi kita. Luar biasa. Saudara, bukankah ini sukacita? Ini sukacita. Kita orang berdosa yang telah diselamatkan. Nah, itu yang pertama saudara. Bukti kedua kita dipanggil bersukacita apa? Tadi di ayat 15 disebutkan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kalau dikatakan aku tidak lagi, berarti sebelum itu kita ini adalah hamba. Ya kan? Tidak lagi berarti sekarang, tidak lagi berarti dulu itu hamba. Sekarang tidak, dulu hamba. Saudara, di dalam hukum Yunani, ya, di sini juga dikatakan bahwa hamba itu hanyalah alat. Dia adalah alat yang hidup. Alat yang hidup. Dan hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Itu saja. Lakukan ini, lakukan tanpa tidak boleh membantah dan sebagainya. Tidak ada diskusi yang terjadi antara tuan dan hamba. Tidak ada. Hamba kok, dia alat kok, alat yang hidup. Suruh ini, suruh itu, ya tinggal jalan saja. Dan dia tidak ada hak
untuk menghadap. Tidak ada hak untuk menghadap. Ya, oh Tuhan minta izin. Ya, izin kemana? Mau pulang. Tidak boleh, tidak bisa. Hamba tidak punya hak sama sekali untuk menghadap. Sehingga dari sini kita melihat ada jarak, ada jurang yang sangat jauh antara Tuhan dengan hamba. Ada jarak yang sangat jauh, saudara. Nah sekarang Tuhan Yesus menyebut kita sahabatnya dan sahabat Allah. Ini bukankah sesuatu yang luar biasa, saudara? Nah sebagai sahabat itu kita tidak perlu lagi memandang Allah dari jarak yang jauh. Udah tidak perlu lagi memandang dia dari jarak yang jauh. Kita tidak lagi seperti hamba yang tidak mempunyai hak apapun untuk datang menghadap Tuhannya. Bahkan sekarang setiap saat bisa datang menghadap Tuhan kita. Dalam doa, dalam persekutuan, dalam ibadah, setiap saat kita bisa. Kalau dulu banyak aturan-aturan, tapi karena kita sahabat, semua itu sudah hilang. Sekarang setiap waktu, setiap saat kita bisa datang. Nah Tuhan Yesus menganugerahkan kita keakraban dengan Allah. Dulu ada jarak, tapi sekarang keakraban dengan Allah. Sehingga kita juga bisa menyebutnya adalah Bapa. Allah tidak lagi bagikan orang asing yang jauh, tetapi sahabat karib kita. Saudara, bukankah ini sukacita? Ya, ini sukacita. Nah, sekarang bagaimana supaya sukacita menjadi bagian dari hidup kita? Ya, saya kira kita senang mau semua bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Ya, kita sekarang juga sangat membutuhkan sukacita itu. Nah, bagaimana kita bersukacita? Firman Tuhan di ayat 12 berkata begini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Katanya apa? Saling mengasihi. Saudara, kita perlu sadar bahwa kita ini telah diutus ke dalam dunia untuk apa? Saling mengasihi. Ini loh kita. Ketika kita sudah menjadi sahabat Kristus, kita diutus untuk saling mengasihi. Nah, kalau kita diutus untuk saling mengasihi berarti kita tidak diutus untuk bersaing satu dengan yang lain. Ya. Kita tidak diutus untuk berdebat, bahkan bertengkar satu dengan yang lainnya. Nah, yang lebih menyedihkan lagi saudara, sudah berdebat, sudah bertengkar, bagaimana kasih itu harus diwujudkan. Kenyataannya tidak ada wujudnya. Nah ini yang sangat sedih saudara. Sudah berdebat, dibicarakan, kita begini. Tidak ada wujudnya. Sudah lewat begitu saja. Itu sedih saudara. Sadarilah bahwa Tuhan Yesus tidak banyak kata. Tuhan Yesus itu tidak banyak kata saudara. Tidak banyak promosi. Dia memberikan nyawanya sebagai wujud kasih kepada sahabat-sahabatnya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena saudara jangan menunggu untuk dikasihi baru mengasihi. Jangan menunggu dikasih baru kita mengasihi. Saudara, kehidupan tidak akan menjadi lebih baik. Tidak. Kehidupan tidak akan menjadi lebih baik kalau kita saling menunggu. Tidak ada itu kehidupan menjadi lebih baik kalau kita saling menunggu. Kita tidak akan selamat saudara. Kalau Tuhan Yesus menunggu kita berbuat baik terlebih dahulu. Kita tidak pernah selamat. Ya, tak tungguni. Piye, bagaimana anakku bisa berbuat baik? Tidak. Kalau kita ditunggu seperti itu, kita tidak akan pernah selamat. Kita selamat karena Tuhan Yesus berinisiatif menyelamatkan kita. Itu yang terjadi.
Kita selamat karena Tuhan Yesus berinisiatif menyelamatkan kita. Nah, sekarang saudara, kita itu sebagai ranting dari pokok anggur. Ya, ranting dari pokok anggur. Dan ranting itu harus berbuah. Nah, kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Itu berarti apa? Tidak menunggu, tetapi berani berinisiatif. Jangan menunggu didoakan baru berdoa, saudara. Jangan. Artinya apa? Kalau tunggu didoakan baru berdoa, sudah tak berdaya. Nah, itu sudah tak berdaya baru ingat. Ya, sudah tak berdaya baru ingat berbuat kebaikan. Baru berdoa. Sudah aduh baru minta tolong, aku mau dipanggil ke pendeta. Kenapa? Ben didoake. Jangan saudara. Jangan tunggu didoakan baru kita berdoa. Jangan menunggu permintaan maaf baru memaafkan. Matius 5 ayat 43 dan 44 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu kan? Tetapi aku berkata, Tuhan Yesus berkata kepadamu, kepada kita semua, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini perintah Tuhan Yesus. Jadi jangan menunggu permintaan maaf baru memaafkan. Jangan menunggu dilayani baru melayani. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu saudara, jangan menunggu, tetapi berinisiatif mengasihi. Amin. Di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang hidup, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kembali kami boleh bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk hidup dalam sukacita. Dan itu sudah terjadi karena Bapa boleh menebus kami. Kami yang seharusnya binasa mendapat kesempatan untuk kembali menjalani hidup dengan penebusan-Mu itu. Kami juga bersyukur karena kami bukan lagi hamba, tetapi sahabat Kristus. Sahabat yang punya hak untuk datang, untuk juga mengutarakan isi hati kami
Setiap waktu, setiap saat, kami tidak sendiri dalam mengaruhi kehidupan ini. Inilah sukacita yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan biarlah dengan sukacita ini kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kalau itu terjadi Bapa, sungguh luar biasa. Maka sukacita ini menjadi bagian dari kehidupan. Dan kami semua pun mampu banyak mengatasi persoalan yang ada ketika kebersamaan itu ada. Karena itu saat ini secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Mereka boleh mendapatkan pengobatan yang baik dan juga perhatian yang diperlukan. Kami juga berdoa kiranya vaksinasi boleh berjalan dengan baik, secara khusus di Wonosobo ini, sehingga makin banyak orang divaksin. Ketersediaan vaksin kiranya mencukupi dari waktu ke waktu. Kami juga berdoa agar kami semua tetap memiliki sukacita di tengah-tengah pembatasan yang terjadi yang harus kami taati. Tuhan, tolonglah kami. Berkat-Mu juga menyertai sekolah-sekolah di bawah naungan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya terus boleh berkembang, bertumbuh, mendidik anak-anak, menjadi anak-anak yang mengenal akan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pekerjaan kami masing-masing. Tuhan tolonglah agar pekerjaan kami pun boleh memberikan hasil yang baik. Perusahaan-perusahaan pun diberi hikmat untuk tetap mampu berkarya. Tuhan, hadirlah juga bagi saudara-saudara kami yang karena satu hal harus menerima kenyataan bahwa mereka di PHK. Kiranya mereka tidak terpuruk, tetapi bangkit dengan semangat dan kreatif untuk berjuang dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk berkat penyertaan-Mu ketika kami kembali dalam aktivitas kami. Kami percaya tangan setia Tuhan menopang kami, memampukan kami untuk tetap berkarya. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan diambil dari 1 Yohanes 15 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur terima kasih kami panjatkan kepadamu untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kasih. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh mengasihi terlebih dahulu seperti juga Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini layak untuk Engkau terima. Tuhan berkati majelis jemaat-Mu di tempat ini, berikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan berkati untuk setiap pekerjaan, profesi yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, sehingga lewat itu semua kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mohon ampun jikalau terselip dosa di dalam ucapan syukur kami ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjadi sahabat.